menyongsong tahap ketiga, yaitu 10 hari ketiga, yang Rasulullah katakan bahwa awaluhu rahmat, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Itu sebagaimana saya jelaskan, kalau tidak salah beberapa saat lalu. Untuk sebelumnya, mari kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi'innya. Saya mohon izin Pak Engkudin, ini kebetulan beliau saya punya guru ada duduk di bawah sini. Jadi saya mohon izin dulu Pak Din Senen yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Beliau ini guru saya di PGA Tomolo dulu. Luar biasa. Kelihatan beliau lebih muda dari muridnya. Tidak tahu resep apa yang beliau pakai ini ya. Baik, untuk itu saya mohon izin Pak Engku untuk bisa menyampaikan. Jadi sebagaimana pada beberapa waktu lalu saya pernah mengatakan bahwa antara rahmat, maghfirah dan itqum minan nar itu adalah merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa orang ingin itqum minan nar kalau tidak melalui tahapan rahmat dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu sudah saya jelaskan pada waktu itu. Nah, kebetulan sudah beberapa kali saya ini sebagai bahan reserve yang penceramah tidak ada, tadi juga imam juga tidak ada, terpaksa. Jadi tapi hari ini siang ini saya tidak akan menjelaskan itu lagi. Ya, sebagaimana pada beberapa waktu lalu juga saya mengajak kita untuk bertadarus. Bertadarus artinya mengkaji ayat. Yang kebetulan waktu itu kita sudah mengkaji ayat surat An-Nahl ayat 78 tentang Allah menjelaskan bahwa kita ini lahir dari rahim ibu dalam kondisi tidak tahu apa-apa, kemudian diberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Jadi ketiga media itu yang insya Allah nanti akan membuat kita berpengetahuan, suka mendengar, kemudian suka melihat, ya, kemudian mengkaji dalam hati, yang didengar, yang dilihat, kemudian diolah oleh hati sehingga akhirnya melahirkan sebuah kebenaran. Nah, itu kita sudah lalu. Siang ini saya ingin mengajak kita untuk mencoba melihat salah satu ayat Al-Quran juga. Nah, sehingga kita mencoba bertadarus Al-Quran dengan cara mengkaji dan coba menelah makna dan kandungannya. Pada siang ini saya ingin mengajak kita untuk coba melihat ayat ke-45 dari surat Al-Baqarah. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salat fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ayatnya singkat saja, pendek. Artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Ada juga sebagian mengatakan minta tolong kepada Allah lewat sabar dan salat. Ya. Fa innaha lakabiratun inna illa 'alal khashin. Sungguhnya itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ini kecuali orang yang khusyuk. Sabar dan salat itu dikatakan oleh Allah, kita selalu mohon Allah, mohon ampun, mohon minta kepada Allah, memohon kepada Allah dengan jalan sabar dan salat. Tapi kemudian Allah katakan itu sebenarnya sangat berat, terkecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pamannya sabar. Sabar itu kalau kita tidak sabar, seseorang itu tidak mungkin bisa mencapai suatu prestasi kalau tidak sabar. Atau kadang-kadang kita itu coba melihat orang ketika ditimpa musibah, kita dengan sangat ringan mengatakan, sangat enteng mengatakan, sabar Pak, sabar saudara, ya. Ingat beristighfar kepada Allah. Itu ketika orang lain mendapat ujian dan cobaan. Tapi tidak semua ketika kita menasihati orang ketika ditimpa musibah, tidak semua orang seperti itu ketika dia sendiri yang ditimpa musibah. Oleh sebab itu makanya dikatakan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Nah, begitu juga salat. Salat ini kan kalau salat yang khusyuk, yang tidak khusyuk,
itu tidak mungkin salat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat tahun 82, tahun 1982. Kebetulan pada waktu itu kami para dai di seluruh Indonesia yang ditugaskan oleh Dewan Dakwah di seluruh Indonesia. Kebetulan waktu itu saya sudah ditugaskan oleh DDI perwakilan Maluku Utara Irian Jaya, waktu itu masih istilah Irian Jaya, dikirim ke Papua. Di Irian Jaya pada waktu itu masih istilahnya, namanya masih Irian Jaya. Kemudian tahun 82 seluruh dipanggil ke Jakarta untuk mengikuti pendidikan dakwah lanjutan yang dilaksanakan oleh Rabita Alam Al-Islami bekerja sama dengan Departemen Agama pada waktu itu. Nah, salah satu yang memberikan materi dalam kegiatan kursus mubalik atau dakwah DDI itu adalah almarhum Ketua MUI pertama, Profesor Dr. Buya Hamka. Nah, pada waktu itu ketika beliau memberikan materi, kemudian kami bertanya, Buya, kira-kira salat yang khusyuk itu seperti apa? Artinya kita kalau salat, kalau tidak khusyuk kan tidak akan punya dampak untuk bisa mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Salat yang tidak khusyuk tidak mungkin salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka beliau mengatakan begini, memang kalau seseorang itu salat itu untuk 100% pikiran tidak pernah keluar sedikit pun, itu tidak mungkin. Itu agak susah, ya. Jadi tidak mungkin seseorang itu dalam mendirikan salat itu pikiran 100% keluar, itu tidak mungkin. Tidak mungkin 100% konsentrasi, pasti ada saja. Lalu beliau membawa suatu kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan semacam sayembara kepada para sahabat yang terkenal dengan salatnya khusyuk. Barang siapa yang salatnya khusyuk sampai mulai dari takbiratul ihram sampai salam, pikirannya sedikit pun tidak pernah keluar, akan mendapat hadiah sorban Rasulullah. Bukan sorban Utsman Muhammad, ya, sorban Rasulullah. Para sahabat berlomba-lomba. Ali bin Abu Talib, Abu Bakar, Umar, Utsman, semua mereka melaksanakan salat. Mudah-mudahan kalau bisa khusus 100%, insya Allah mendapat hadiah sorban dari aku, kata Rasulullah. Selesai salat, ditanya sesuatu oleh Nabi, para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bagaimana salat kalian? Mereka semua diam. Kenapa diam? Akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, memang pikiran kami pada saat sholat itu konsentrasi betul. Tapi ketika akan memberikan salam, pikiran kami teringat akan mendapat hadiah sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak jadi itu. Sedangkan Ali yang terkenal khusyuknya salat sampai rumah terbakar, tidak tahu. Ada satu peristiwa ketika terjadi peperangan, beliau pernah di punggungnya tertancap anak panah. Orang tidak berani cabut. Marah beliau karena sakit. Para sahabat yang mengatakan, tunggu nanti beliau salat. Salat baru kita cabut. Jadi begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, datang 3 orang, 2 orang tahan badannya, 1 cabut anak panah, tidak rasa. Coba bayangkan, itu saja ketika salat itu teringat pada hadiah sorban Rasulullah. Kita ini mohon maaf saja, begitu takbiratul Allah Akbar, ada nyamuk, ada nyamuk lewat di telinga kita pukul, ya. Jadi sebab itu, lalu Buya Hamka mengatakan apa? Jadi kalau salat itu yang khusyuk itu, ya. Jadi kita salat itu, kata beliau, ibarat kita sedang menyetir kendaraan. Jadi anggap saja kita sedang menyetir kendaraan. Ketika kendaraan itu sedikit mencong ke kanan atau ke kiri, segera ditarik lurus untuk kembali pada jalan yang lurus. Sama salat kita. Ketika pikiran kita sedikit keluar, teringat segala hal, cepat kembali.
Ingat bahwa kita sedang sholat. Pandangan kita tertuju kepada tempat sujud kita. Jamaah sekalian berbahagia. Oleh sebab itu makanya ada upaya, kata beliau, bahwa ketika salat mulai pertama sebelum takbiratul ihram kita membaca, memohon perlindungan dari Allah dari godaan setan dan iblis, jin dan manusia. Dia membaca Qul a'udzu birabbin nas dalam hati, ya. Setelah itu sebelum takbiratul ihram, Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Ya Tuhan, Engkaulah tujuanku dan hanya keridhaan-Mu lah aku tuntut. Usalli, gitu. Kemudian diusahakan sedemikian rupa kita memahami apa yang kita baca, apa yang kita lakukan, apa yang kita baca. Kata beliau, usahakan mafhum. Kalau bapak-bapak pernah memiliki buku saya pertama, Islam Solusi Terbaik atas Problematika Manusia Modern, ada saya jelaskan di situ. Seperti apa salat khusyuk, ya. Jadi faham apa yang kita lakukan, baik yang dibaca maupun yang dilakukan. Dengan demikian insya Allah akan mendatangkan konsentrasi pikiran kita di dalam melaksanakan sholat. Sebab kalau tidak, kalau pikiran keluar kemudian tidak cepat ditarik masuk, bisa-bisa dia lari sampai melalui kemana-mana. Itu yang dikatakan salat yang khusyuk itu memang beratnya di situ. Jemaah sekalian insya Allah dirahmati yang berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kata beliau, berusaha untuk menjadi salat yang khusyuk itu bahwa seolah-olah kita sedang melihat dan menyaksikan Allah, walaupun sebenarnya tidak mungkin, ya. Tapi dalam hadis Nabi kan mengatakan, anta abudallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Tuhan, menyembahlah Allah, menyembahlah Tuhan seolah-olah engkau melihat Dia. Anta abudallahu ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Dia. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi kalau kamu tidak bisa melihat Dia, karena memang tidak bisa melihat, belum waktunya kita bisa bertemu dengan Allah. Walaupun nanti nikmat yang paling tinggi seorang yang beriman itu adalah beraliqa dengan Allah, tapi belum pada saat itu. Maka dia dikatakan oleh Rasulullah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi kamu yakin kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Ini jamaah sekalian berbahagia. Oleh sebab itu makanya memang salat yang khusyuk itu memang sangat berat, ya. Tapi hendaklah kita berusaha sedemikian rupa sehingga dari sedikit ke sedikit untuk bisa mengantarkan kita kepada tingkat kekhusyuan yang sempurna, ya. Jadi oleh sebab itu makanya tidak boleh Anda mengatakan bahwa saya karena pikiran masih kacau jadi saya belum salat dulu. Jangan. Selalu minta. Justru pikiran kacau itu harus mendekatkan diri kepada Allah supaya Allah memberikan jalan keluar. May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari segala macam persoalan hidup yang dihadapi, dan kemudian diberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin menambah wawasan pemahaman kita kepada Islam, dan kemudian pada gilirannya kita diberikan kemampuan untuk mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Al-Ustaz Usman Muhammad SMPD yang telah memberikan tausiahnya. Sekali lagi, semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jamaah yang kami muliakan, kami informasikan kepada jamaah bahwa untuk besok yang akan menyampaikan tausiah
setelah sholat duhur adalah Al-Ustadz Dr. Andos Haji Muhammad Abdullah. Dan para jamaah, kami informasikan lagi bahwa di masjid ini dalam setiap hari kami melaksanakan buka puasa bersama. Sekalipun buka puasa bersama yang kemarin ada sedikit gonjang ganjing, tapi kami di masjid ini tidak berhenti dan selalu setiap hari membuka puasa bersama untuk jemaah yang transit di masjid ini. Oleh karena itu, kepada jemaah yang kebetulan mungkin berkelebihan rezeki, habis mau bersedekah terkait dengan buka puasa bersama ini, kami persilakan bisa menghubungi petugas kami yang ada di masjid ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.